Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku bahwa kali ini saya selaku kepala madrasah akan mengadakan supervisi kelas. Supervisi itu adalah monitoring pembelajaran yang dilaksanakan oleh kepala madrasah, di mana kepala madrasah melihat, kemudian memantau, menilai bagaimana cara guru mengajar di dalam kelas, bagaimana guru mengelola kelas, bagaimana guru membuat sekiranya siswanya menjadi pintar, siswanya menjadi aktif di dalam kegiatan pembelajaran kelas. Jadi sekali lagi bahwa sekarang saya selaku kepala madrasah mengadakan supervisi kelas. Namanya supervisi kelas, melihat guru bagaimana caranya guru mengajar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pembelajaran, kaidah-kaidah ilmu pendidikan. Bisa dipahami? Jadi kalian nanti mengikuti dan aktif juga apa yang disampaikan oleh Bapak Joko selaku guru sejarah. Demikian sebagai pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya ada di belakang, mungkin sewaktu-waktu saya akan juga ikut melihat bagaimana kalian itu mengikuti pembelajaran. Monggo Bapak. Kita berdoa dulu. Silakan. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Setelah berdoa sebelum belajar, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak ingin mengabsen dulu. Muhammad Hidayah. Arif Furqon. Muhammad Ja'far Ali. Khairon Nasihin. Berarti hadir semua, nah Bapak ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran. Sebelumnya Bapak ingin semua anak Bapak yang di sini itu fokus sama Bapak pelajaran. Kenapa? Ketika Bapak menyampaikan pelajaran tapi Anda tidak fokus,
itu percuma. Nanti akan tidak paham. Sudah fokus semua ini? Tapi sebelum Bapak tahu fokus enggaknya, Bapak ingin melatih tentang kefokusan Anda ketika melihat sesuatu benda. Itu fokus apa enggak? Nih, agar tidak jenuh, Bapak ingin Anda itu fokus semua sama Bapak. Akan Bapak kasih tebak-tebakan biar tambah fokus. Siap, Gi? Di sini tebak-tebakannya mudah kok. Ini tebak-tebak warna. Ingat fokus sama warnanya. Berarti apa? Kita hanya menyebutkan warnanya. Bukan menyebutkan tulisannya, cuma warnanya. Kalau merah, ya merah. Hitam, hitam. Agar fokus. Tetap fokus sama ini. Okay? Bisa kita mulai? Sudah itu kita masuk ke pelajaran, biar refresh. Ingat ya, tebak warnanya, bukan tulisannya, bukan gambarnya. Fokus, Ki? Bareng. Kalau bilang fokus, fokus. Kurang semangat, fokus. Fokus. Ayo, warna apa ini? Kurang kompak. Warna apa ini? Ini? Warna apa? Oh, fokus. Warna apa? Bareng ya? Oh, ada yang nggak fokus. Masih kurang fokus. Bareng, langsung hitam gitu loh. Nggak usah hitam. Fokus. Hitam. Fokus sama warna. Hitam. Fokus. Sekali lagi. Kuning. Oh, kuning lah. Oh, kuning. Fokus. Bunlop tahu semua. Hampir salah. Kok belum fokus? Nah, kenapa? Begadang tadi malam. Belajar sampai malam ya. Kurang fokus. Kalau fokus, bareng. Ungu. Nah, itu. Berarti anak Bapak ada yang sebagian fokus, ada yang enggak. Tapi harapan Bapak, Anda fokus ke saya, terus saya fokus sama penyampaian saya, agar sama-sama berjalan. Di sini Bapak akan menerapkan metode discovery learning, di mana di sini yang aktif nanti kalian untuk mencari informasi, data dari mana, terus mengambil pelajaran itu diambil dari mana, Anda yang aktif. Bapak cuma menyampaikan. Berarti tadi intinya fokus sama pelajaran. Nanti juga akan dibentuk kelompok. Dibentuk kelompok agar Anda itu bisa diskusi sama temannya. Ini yang Bapak rangkum kemarin. Kebangkitan heroisme dan lahirnya kesadaran berbangsa. Masih ingat kemarin pelajaran apa yang pernah kita bahas? Tentang kolonialisme, Pak. Oh, kolonialisme. Nah, kolonial itu identik dengan orang-orang Eropa yang telah menjajah kita. Dia apa? Sebagai kolonialisme. Dia ingin apa? Selain memperluas wilayah jajahannya, dia juga ingin menguasai wilayah Indonesia. Itu kolonialisme. Makanya oleh orang-orang dulu itu disebut dengan kolonial. Koloni. Itu sudah kita bahas kemarin. Bahas apa lagi kemarin? Siapa yang apa nak? Imperialisme. Itu
Berarti anak Bapak di sini tadi malam ini insya Allah belajar semua ya? Nah, gini harus fokus. Fokus selama belajarnya, fokus tetap fokus. Nih, ada beberapa bab yang akan kita belajar. Bukan bab ini ada KD, indikatornya ada 2 yang kita akan bahas. Yang pertama, menganalisis akar-akar nasionalisme Indonesia dan pengaruhnya pada masa kini. Nanti akan dijelaskan apa sih nasionalisme itu, terus bagaimana awal mulanya timbul dari nasionalisme itu timbulnya dari mana, akan kita bahas nanti itu. Selanjutnya indikator yang kedua tentang demokrasi. Wah, ini sangat penting. Kenapa? Kita di Indonesia itu hidup secara demokrasi. Semua pemimpin-pemimpin yang ada di atas itu dipilih secara demokrasi. Nah, ini Anda harus tahu tujuan belajar. Ketika saya belajar harus ada tujuan. Ketika saya mondok harus ada tujuan. Di sini ada beberapa tujuan yang akan kita pelajari. Apa sih tujuan kita belajar tentang nasionalisme? Apa tujuan kita belajar tentang demokrasi? Di sini ada tujuannya. Nih, coba dibaca anak Bapak. Setelah mengumpulkan informasi, peserta didik dapat menguraikan tentang akar-akar nasionalisme Indonesia dan pengaruhnya terhadap masa kini secara benar dan tepat. Ini biar kita itu gak salah. Nasionalisme itu ditempatkan di mana? Terus rasa cinta terhadap negara itu akan kita bahas nanti biar tidak salah. Makanya sekarang ini banyak orang yang mengaku nasionalisme akan tetapi dia makar menolak kepada pemerintahan yang sah ini. Itu berarti apa? Salah dalam mengartikan nasionalisme. Coba dibaca. Setelah mengumpulkan informasi, peserta didik dapat menguraikan dan menjelaskan tentang akar-akar demokrasi di Indonesia dan pengembangannya pada masa kini secara. Oh, ini berarti apa? Tentang demokrasi. Apalagi Indonesia itu negara yang demokrasi. Semua pemimpin yang ada di 3 lembaga ini dipilih secara demokrasi. Dan juga nanti ada pembagian. Demokrasi itu ada berapa pembagian? Itu akan kita bahas nanti, kita kupas nanti. Tetap fokus? Fokus. Fokus? Fokus. Nih. Tumbuhnya akar nasionalisme dan demokrasi Indonesia. Yang pertama ini, tumbuhnya akar nasionalisme dan demokrasi di Indonesia. Dari mana awal tumbuhnya demokrasi dan nasionalisme di Indonesia ini? Secara etimologi, kata nasionalisme berasal dari bahasa, ada yang tahu bahasa mana? Ada yang tahu anak Bapak? Fokus. Bahasa Inggris, yaitu nation, itu berasal dari bahasa Inggris. Belanda, nation. Ingat, ini kata-kata nasionalisme berasal dari bahasa Inggris, nation, dan Belanda, nation. Pak, mengapa menggunakan 2 bahasa Inggris dan Belanda ini? Karena 2 negara ini awal mula dari timbulnya nasionalisme ini. Menurut Hans Kuhn, seorang ilmuwan ini dari Inggris, mengatakan nasionalisme adalah
Suatu paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu kepada negara. Berarti apa? Rasa cinta, kesetiaan, ada cinta. Cinta itu kalau sudah cinta, insya Allah setia kepada negara dan bangsa. Jadi rasa cintanya yang sangat tinggi kepada bangsa. Itu nasionalisme. Berarti apa? Kalau kita cinta terhadap negara, cinta terhadap bangsa, itu apa? Termasuk nasionalisme. Apalagi seorang santri. Seorang santri ini rasa nasionalisme sangat tinggi. Sangat tinggi. Bahkan apa? Tidak jarang para pejuang-pejuang kita itu berasal dari kalangan santri, dari santri. Para pahlawan kita banyak dari santri, khususnya yang beraliran Nahdlatul Ulama. Nilai-nilai nasionalisme pahlawan Indonesia. Sedikit Bapak akan putarkan video tentang nasionalisme. Anda pahami terus betapa besar perjuangan para pahlawan untuk negara kita. Dari tingginya rasa nasionalisme sampai nyawa pun dipertaruhkan. Tolong perhatikan, bukunya dibuka, catat mana yang penting, nanti Bapak minta kesimpulannya. Oke? Perhatikan, tetap fokus. Kalau ini fokus sama apa? Sama video pelajarannya.
Nah, itu tadi video tentang rasa nasionalisme terhadap bangsa. Dari tingginya rasa nasionalisme sampai nyawa pun dipertaruhkan. Demi siapa? Demi negara agar Indonesia menjadi negara yang merdeka. Makanya ada semboyan NKRI harga mati. Mungkin ada yang nyimpulkan tentang video ini? Pak, berarti rasa nasionalisme itu cinta terhadap negara ya, Pak? Benar sekali anak Bapak. Oh, kalau begitu sesuai dengan kaul ulama yang kumpul bantuan minat iman itu, Pak? Iya. Kalau ulama benar sekali. Cinta terhadap negara, cinta terhadap tanah air itu sebagian dari iman. Hubbul watun minal iman. Mungkin ada lagi? Sudah? Bapak lanjutkan, ada beberapa fase. Berarti apa? Ada beberapa fase rasa nasionalisme itu tumbuh di bangsa Indonesia. Ada beberapa fase. Di sini Bapak rangkum kata-kata beberapa fase tersebut dalam kata-kata rintis, gas, coba, dobrak. Berarti ini apa? Ada beberapa kata nanti di sini, ada beberapa kalimat yang Bapak rangkum rintis, gas, coba, dobrak. Yang pertama, masa perintis pada 20 Mei 1998. Perintis berarti apa? Awal mula ada rasa cinta terhadap negara. Memang dulu Indonesia itu negara yang banyak kerajaan kecil. Tapi mulai timbul rasa tersebut ketika kerajaan Majapahit. Banyak kerajaan-kerajaan kecil, akhirnya apa? Ingin dijadikan satu. Terus masa penegas pada tanggal 28 Oktober 1928. Ini terjadi peristiwa apa ini? Sumpah Pemuda. Para pemuda bangsa Indonesia ini apa? Ini bersumpah. Tanah air satu, tanah air Indonesia, bahasa satu, bahasa Indonesia, bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia. Masa percobaan pada 1939 dan puncak dari rasa nasionalisme, puncaknya ketika tanggal 17 Agustus. Kalau apa? Indonesia itu berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Tidak mau hidup di bawah bayangan dari para penjajah Belanda. Indonesia tidak ingin menjadi negara boneka, disuruh sana mau, disuruh sini mau. Akhirnya apa? Masa pendobrak ini mulai datang dan Indonesia siap untuk merdeka. Setelah merdeka bagaimana, Pak? Masih banyak lagi. Dari apa? Serangan-serangan dari luar. Karena kita merdeka itu jarak beberapa tahun, masih belum ada negara yang mengakui kalau Indonesia itu merdeka. Ini setelah melakukan pergerakan nasionalisme, Indonesia memenuhi sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Sudah memenuhi, karena apa? Ketika sudah proklamasi rasa nasionalisme itu timbul, akhirnya apa? Indonesia itu menjadi negara yang merdeka dan berdaulat dan berhak untuk menentukan nasibnya sendiri.
bukan negara lain yang menentukan nasibnya sendiri. Silakan dibaca yang atas. Nah, ini agar lebih kuat Indonesia ini apa? Harus memperkuat beberapa lini. Yang pertama, lembaga-lembaga sosial. Yang kedua, tak kalah dari lembaga sosial harus dikuatkan. Harus apa? Yang belakang? Yang nomor 2? Ya. Penguatan semangat nasionalisme dan patriotisme untuk mengurangi kesejahteraan sosial. Ini penguatan semangat nasionalisme. Memang rasa nasionalisme itu harus ditanamkan sejak dini. Harus ada cinta terhadap negara, cinta terhadap bangsa, itu memang harus diperkuatkan atau sejak dini itu sudah ditanamkan terhadap anak-anak. Terlebih lagi ketika sudah SMA seperti, sudah alia seperti ini. Harus apa? Memang benar-benar ada di dalam dada kita. Memang harus cinta terhadap negara. Terus akar-akar demokrasi bangsa Indonesia dan perkembangannya. Demokrasi, masih ingat dulu demokrasi? Apa pengertian demokrasi? Demokrasi dari, oleh, untuk, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Semua pemimpin yang ada di Indonesia itu dipilih secara demokrasi. Cuma demokrasi ini ada yang demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Ini demokrasi itu, coba dibaca anak Bapak. Demokrasi dari bahasa Yunani, demokratia dalam kurung kekuasaan rakyat. Berarti apa? Demokrasi, kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Rakyat yang berkuasa. Berarti apa? Semua lembaga-lembaga yang 3 itu semua rakyat yang memilih. Nih. Ayo coba dibaca. Dari 2 kata, demos rakyat, kratos kekuasaan. Nah, berarti dari 2 kata, demos dan kratos. Nih, ada beberapa demokrasi sejak Indonesia merdeka dan beberapa periode Indonesia ketika merdeka. Awal, nih, dimulai dari 1945, demokrasi parlementer. 59, demokrasi terpimpin yang sampai sekarang, dan demokrasi sesudah Orde Baru runtuh sampai sekarang, demokrasi masih tetap menggunakan demokrasi. Mungkin di sini akan Bapak bagi kelompok. Bagi kelompok itu kelompok 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok di mana di sini Bapak akan membagikan LKPD. Silakan kerjakan per kelompok 1, 2, 3, dan nanti ketika sudah waktu 30 menit itu silahkan Anda mempresentasikan jawaban Anda di depan kelas ini bersama kelompoknya. Paham nggih? Ini nanti seperti ini. Silakan Anda membuat peta konsep di sini. Silakan membuat peta konsep. Apa tugasnya? Ingat kelompok 1, 2, 3, 4. Tulis kelompoknya sini.
terus soalnya tulis, dibuat peta konsep. Paham, Nak? Ketua kelompok maju ke depan. Bangkunya dibentuk secara berkelompok berkerumun. Jadi satu. Bangkunya jadi satu. Tulis kelompoknya ya. Soalnya ditulis di sini ya, kelompoknya berapa, kelompok berapa. Untuk menambah pengetahuannya, di sini Bapak akan membagikan buku ensiklopedia tentang sejarah. Ini Anda bisa mencari wawasan yang lebih luas di buku ini. Silakan cari dan nanti simpulkan ke depan. Kelompok 3, silakan maju. Jadi ensiklopedia ini. Kelompok 4. Untuk presentase ke depan. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, saya dari kelompok 1 mau mendeskripsikan tentang jawaban yang nomor 1, ialah mengapa sampai saat ini pemerintahan Indonesia masih melaksanakan demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Jawabannya, jika tidak ada suatu demokrasi, maka negara ini pastinya akan adanya pertikaian, perselisihan antara rakyat dan pemerintahan salah satunya. Demokrasi untuk semua. Pertama, demokrasi untuk semua. Demokrasi untuk semua, maka menjadikan suatu demokrasi sangat penting karena akan menjamin hak-hak dasar, pembaruan kebijakan, pemenuhan kebutuhan umum, kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat, mencegah tirani, menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Kesimpulannya dari pelajaran yang kita pelajari tadi, demokrasi itu sangat penting bagi kehidupan terutama di Indonesia. Karena apa? Indonesia itu negara yang majemuk. Nasionalisme. Selanjutnya nasionalisme itu sangat penting. Karena apa? Untuk menjadi negara yang utuh, menjadi negara yang berbineka tunggal ika, harus ditanamkan rasa nasionalisme. Sekian dari Bapak, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Ada baiknya sebelum kita mensudahi pelajaran kita tutup dengan doa. Silahkan dipimpin ketua kelas untuk berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.